Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah serangkaian komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau entitas. Dalam sistem informasi, terdapat 5 jenis sistem informasi. Antara lain yang pertama ada manajemen, information system, atau yang bisa diartikan sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menyasar kegiatan manajerial. Manajerial mencakupi setiap orang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur pada suatu divisi atau bagian di suatu perusahaan. Biasanya memiliki kedudukan atau jabatan. Selanjutnya yang kedua ada Geographic Information System. Ini adalah sistem informasi geografis, yang dimana sistem ini juga sering disebut GIS, atau disingkat GIS, adalah sistem informasi yang mengambil berbagai data dan informasi berdasarkan posisi geografi untuk suatu maksud atau tujuan tertentu. Contohnya, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah Google. Selanjutnya yang ketiga ada Office Automation System. Office Automation System atau sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem informasi yang sering digunakan di dunia kantor, khususnya pada bagian HRD dan personalia. Bagian ini pada umumnya menyimpan berbagai data, mulai dari data diri karyawan, daftar gaji pokok, daftar tunjangan, daftar bonus, daftar masa kerja, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada Expert System. Ini adalah sistem terakhir, ya. Terdapat sistem informasi yang sedang ramai belakangan tahun terakhir ini, yakni Expert System. Sistem informasi ini mengandalkan pengelolaan informasi menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun, jenis sistem informasi ini masih minim digunakan, tetapi grafik peningkatannya naik setiap saat. Dalam beberapa bidang, jenis yang satu ini sudah digunakan sebagai pengambilan keputusan, karena mampu melakukan analisa lebih cepat. Yang selanjutnya ada data warehouse, di mana ini adalah sistem informasi jenis yang bisa dikenal juga dengan istilah tengkulak data. Sistem informasi ini bisa memfasilitasi perusahaan yang ingin mengambil banyak data dari berbagai sumber, kemudian menganalisanya untuk kebutuhan atau keperluan bisnis perusahaan lainnya. Nah, dalam sistem informasi, terdapat beberapa elemen-elemen utama yang memainkan peran kunci. Yang pertama itu ada data. Data adalah bahan mentah dalam sistem informasi. Ini bisa berupa fakta, angka, teks, atau bahkan gambar. Yang kedua ada teknologi. Ya, teknologi adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data. Selanjutnya yang ketiga ada proses. Proses dalam sistem informasi mengacu pada cara data diambil, diproses, dan disebarkan. Yang selanjutnya yang keempat ada orang-orang. Ya, orang-orang adalah pengguna sistem informasi. Mereka menggunakan teknologi dan proses untuk mengambil keputusan dan menjalankan operasi sehari-hari. Nah, apa itu keamanan sistem informasi? Keamanan sistem informasi adalah segala tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa data dalam suatu sistem terlindungi dari ancaman. Ancaman tersebut bisa dari hacking, virus, atau malware, maupun dari oknum karyawan tertentu. Mengidentifikasi keamanan sistem informasi. Cara menjaga keamanan sistem informasi ada 3. Yang pertama, buat klasifikasi tingkat sensitivitas data. Yang kedua, gunakan enkripsi ketika mentransfer data. Yang ketiga, gunakan proses autentikasi berlapis. Hubungan etika dan sistem informasi. Hubungan etika dengan pemanfaatan sistem informasi itu sangat berkaitan dan memang susah untuk diberikan arti dalam sikap sosial kita. Etika di sini digunakan untuk menganalisis sifat dan dampak sosial yang timbul dari penggunaan TI, dan usaha-usaha untuk menerima dan menghargai semua kegiatan yang mengarah kepada pengoperasian dan peningkatan layanan TI, serta untuk menjauhkan dari usaha-usaha yang mengancam, merusak, dan mematikan kegiatan TI, secara langsung maupun tidak langsung. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Apa itu perangkat keras atau hardware? Perangkat keras adalah komponen fisik dari suatu sistem komputer, yang dimana perangkat keras ini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau beroperasi di dalamnya seperti perangkat lunak atau software, yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Yang datanya disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai sistem basis data dan manajemen data. Sistem manajemen basis data atau biasa disingkat dengan DBMS adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan menjalankan query pada data. Ada beberapa contoh manajemen basis data, yaitu pertama MySQL dan SQL Server.
Identifikasi big data melibatkan pengenalan sumber data besar yang dapat memberikan wawasan bernilai. Analisis big data melibatkan penggunaan teknik statistik dan kecerdasan buatan untuk menganalisis makna dari volume besar data tersebut. Bagaimana sejarah perkembangan internet? Pada waktu itu, jaringan internet Indonesia lebih kenal dengan nama Paguyuban Network. Bagaimana internet di masa depan? Banyak yang memprediksi jika kebutuhan terhadap internet di masa depan akan satu level dengan kebutuhan terhadap listrik. Internet akan semakin mudah diakses oleh siapa saja, tidak memerlukan banyak perangkat, serta keberadaannya sangat vital, fungsi hingga perkembangannya internet. Apa itu jaringan internet? Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer yang ada di seluruh dunia. Apa fungsi internet? 1. Fungsi internet sebagai media komunikasi. Salah satu buku begitu masifnya penggunaan internet sebagai media komunikasi adalah munculnya berbagai situs media sosial, aplikasi chatting, dan lainnya. 2. Sebagai media untuk akses informasi, era internet bisa dikatakan juga dengan keterbukaan, yang artinya kehadiran internet akan membuat orang-orang lebih mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan.